Waalaikumsalam. Terima kasih ya pembacaan surah Qiyamahnya. Semoga kita mendapatkan kalam Allah Ta'ala. Amin. Selanjutnya kami serahkan kepada Pak Ustadz. Cara selanjutnya, silakan Pak Ustadz. Terima kasih Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati ibu-ibu semuanya, pengurus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya ibu-ibu? Luar biasa. Alhamdulillah ibu-ibu. Agak panas ya Bu akhir-akhir ini ya. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua selalu merasa dingin dengan zikir dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama ibu-ibu semua, marilah kita bersyukur bersama dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat berhanturkan salam kepada junjungan Nabi besar kita. Seperti biasa kita luangkan waktu kita untuk bersalawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Marilah kita buka majelis kita hari ini, majelis ilmu, dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kita akan menghabiskan kajian kita yang udah berjalan berapa lama Bu? Lama banget ya Bu. Masya Allah, 42 hadis. Sekarang kita di hadis, nggak usah Bu, makasih, yang ke-38. Oh 39 Bu, salah saya. Terima kasih Bu. Sampai yang salah. Tinggal 3 hadis lagi berarti Bu ya. Masya Allah. Ke hadis yang 39 sampai 42 Bu, insya Allah. Oh kemarin 39 ya. Stop. Berarti 2 hadis lagi Bu. Maka kalau kita ingat-ingat Ibu, 42 hadis ini dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi. Insya Allah bisa kita amalkan dalam keseharian kita. Amin ya rabbal alamin. Hadis yang ke-40 tentang larangan menunda-nunda amal. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma. Seperti biasa Bu, kalau ada Ibnu Umar berarti radhiyallahu anhuma ini artinya keridhaan atas mereka berdua. Huma. Siapa huma itu? Tentang Umar bin Khattab itu sendiri dan Abdullah bin Umar. Ibnu Umar itu artinya anaknya Umar, kira-kira begitu. Qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biman kibai faqala kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabilin. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqulu idza amsayta fala tantaziris sabah wa idza asbahta fala tantaziril masa wa khudh min sihhatika limaradika wa min hayatika limautika. Rawahul Bukhari. Boleh minta tolong Bu, ada sukarelawan? Terima kasih Bu. Dari Ibnu Umar, ia berkata, Rasulullah pernah memegang pundakku dan bersabda, jadilah kamu di dunia ini seakan-akan orang asing atau seorang pengembara. Ibnu Umar juga berkata, bila kamu berada di sore hari,
maka janganlah kamu menunggu datangnya waktu pagi. Dan bila kamu berada di pagi hari, maka janganlah menunggu waktu sore. Pergunakanlah waktu sehatmu sebelum sakitmu dan hidupmu sebelum matimu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Masya Allah, terima kasih Bu. Jadi hadis tersebut tadi sudah dibacakan. Ibnu Umar pernah berkata, jadi waktu itu Rasulullah SAW memegang pundaknya Ibnu Umar, ibu-ibu semua. Lalu beliau berkata, wahai Ibnu Umar, ini pesanku, jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing atau seorang musafir. Masya Allah, ibu-ibu semua. Ini hadis dimulai dengan physical touch, Bu, kalau kata orang desa sebelah. Physical touch, desa Inggris maksudnya. Jadi dipegang bahunya Ibnu Umar, Abdullah bin Umar oleh Rasulullah SAW. Kita sempat bahas, Bu, Abdullah bin Umar ini ada salah satu Abdullah yang paling terkenal. Jadi ada 4 Abdullah, salah satunya Abdullah bin Umar yang difokuskan oleh ayahnya Umar bin Khattab untuk belajar dari Nabi. Jadi emang hidupnya itu tinggal, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Tinggal di sekitar rumah Nabi di Masjid Nabawi. Jadi apa kata Rasulullah, ibu-ibu semua? Masya Allah, jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing atau seorang musafir. Sebelum kita menelisik lebih jauh, ada asbabul wurudnya, Bu, ataupun sebab terjadinya konteks hadis tersebut. Jadi waktu itu Ibnu Umar adalah orang yang masih muda, dan ini sebagai nasihat biar tidak terlalu tenggelam terhadap dunia. Padahal di sini kita sangat tahu Ibnu Umar ini orang yang sangat mengikuti Nabi atau mengikuti sunnah. Detail lah, Bu. Saking detailnya beliau tinggal dibuatkan rumah, tinggalnya di dekat rumah Nabi di Masjid Nabawi, di depan Masjid Nabawi. Dan ini merupakan nasihat pribadi dari Nabi kepada pemuda yang rajin ibadah. Masya Allah. Jadi ibu-ibu semua, penjelasannya seperti apa? Hadis ini adalah pondasi akhlak seorang muslim. Jadi dunia itu hanyalah tempat singgah, kira-kira seperti itu. Tidak boleh diperbudak oleh dunia. Kalau kata Imam Nawawi, ya Bu, harus selalu siap sebelum kematian. Jadi kita hanya sebentar di sini, hanya musafir, hanya orang yang dalam perjalanan. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali lebih mendetailkan, Bu. Tadi di sini ada namanya, kalau bahasa Arabnya kun fit dunya ka'annaka gorib. Gorib itu artinya apa, Bu? Gorib ini menurut Imam Ibnu Rajab Al-Hambali merasa enggak betah, Bu. Gorib ini artinya merasa asing. Asing. Bahasa Arab artinya asing, merasa asing. Jadi di dunia ini kita harus merasa sebagai orang asing. Kita tidak selamanya di dunia ini menurut Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Atau yang kedua kata beliau, abirus sabil. Apa itu abirus sabil yang didefinisikan? Itu lebih jauh lagi, Bu. Bukan hanya orang asing. Bahasanya cuma lewat. Abirus sabil. Dia tuh musafir yang cuma lewat. Cuma singgah sebentar. Kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Jadi yang pertama tadi asing itu agak lama, Bu. Mungkin bisa menetap beberapa lama. Tapi kalau abirus sabil itu cuma lewat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bu. Yang terakhir ibu-ibu semua, kata Imam Al-Qurtubi, beliau bukan hanya menulis tafsir, beliau juga menjelaskan tentang hadis. Ini kata beliau, hidup ini hanyalah fana. Siapa yang menjadikannya tujuan, dia akan tersiksa. Siapa yang menjadikannya ladang akhirat, akan bahagia. Masya Allah. Masya Allah, ibu-ibu semua. Semoga kita semua yang hadir dalam majelis ini, khususnya ibu-ibu semua dalam majelis Raudhatul Muslim, selalu istiqomah dalam kebaikan. Dan semoga kita semua bisa mengumpulkan bekal menuju akhirat nanti.
Lalu apa hikmahnya dan pelajarannya, Bu? Yang pertama tadi, Bu, dunia ini hanyalah tempat singgah. Yang kedua, karena dunia ini hanya tempat singgah, otomatis kita harus mengumpulkan bekal ataupun produktif. Mengumpulkan bekal-bekal untuk akhirat nanti. Masya Allah. Yang ketiga, jangan lupa kata para ulama, kita harus memanage waktu kita. Kita mengumpulkan bekal dengan mengatur waktu kita. Yang nomor 5, ada sistem zuhud yang sempat kita bahas, Bu, kemarin. Zuhud itu yang berarti apa? Kita menguasai dunia, bukan kita yang dikuasai oleh dunia. Masya Allah. Kemudian, Bu, ada beberapa ayat Al-Quran yang menguatkan hadis ini, Bu. Jadi hadis ini sangatlah kuat. Yang pertama dalam surat Al-Hadid ayat 20. Ada yang pernah dengar, Bu? Kalau pernah dengar, insya Allah dapat berangkat umroh, Bu. Dari suami masing-masing tapi. Aduh, amin. Surat Al-Hadid ayat 20, ibu-ibu. Pasti pernah dengar kalau saya bacain. Innamal hayatud dunya la'ibun walahwun. Sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau, kata Allah. Dalam surat Al-Ankabut ayat 64, Bu. Kalau Al-Ankabut 64 ada yang tahu nggak, Bu? Ini dapat plus Turki, Bu, insya Allah. Kapadokia yang My Dream itu, Bu. Kalau ini pasti pernah dengar juga. Wamal hayatud dunya illalahwun wala'bun. Dunia itu hanyalah kesenangan yang menipu, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Al-Ankabut ayat 64. Tapi, Bu, ada hadis juga yang menguatkan. Tadi ayat Al-Quran 2 ya. Pertama Al-Hadid 20, kedua Al-Ankabut 64. Hadis lain yang sangat terkenal, ibu-ibu, ini saya bacakan. Igtanim khomsan qabla khomsin. Jadi kata Rasulullah SAW, manfaatkanlah 5 sebelum 5 yang lain. Pasti ini sangat terkenal juga. Syababuka qabla haramika. Masa mudamu sebelum masa tuamu. Ada yang ingat lagi? Sihataka qabla sakomika. Kesehatanmu sebelum datang sakitmu. Terima kasih. Ginaka qabla fakrika. Kekayaanmu sebelum kefakiranmu, kemiskinanmu. Farogoka qabla syuglika. Kekosonganmu, waktu kosong sebelum kesibukanmu. Yang terakhir, hayataka qabla mautika. Kehidupanmu, masa hidupmu sebelum datangnya ajal nanti. Masya Allah. Tadilah, Bu, 3 dalil penguat. Mudah-mudahan kita semua bisa memanfaatkan seluruh waktu kita. Amin ya rabbal alamin. Ada sebuah kisah yang relevan, Bu, dari seorang ulama di zaman dahulu. Namanya Imam Al-Hasan Basri. Jadi Imam Hasan Basri ini terkenal dengan sisi spiritual hatinya, ibu-ibu. Beliau pernah berpesan kepada murid-muridnya, dunia ini cuma 3 hari, kata beliau. Ibaratnya nih, Bu, ya, hari kemarin yang telah pergi, hari esok belum tentu sampai. Tapi kalau hari ini beramallah, maka manfaatkanlah 3 hari ini. Yang kemarin udah lewat, bahasa beliau. Yang sekarang kita masih bisa nih, Bu. Kita masih bisa baca Al-Quran, masih bisa mengaji seperti ini. Mudah-mudahan istiqomah ya, amin. Dan hari besok belum tentu masih ada hari esok. Jadi ikmal lidunyaka ka'annaka tamutu godan. Ini kata apa, Bu? Kata ahli spiritual. Suratnya ini, Bu, Al-Hadid 20, Al-Ankabut 64. Kata ahli spiritual, kerjakanlah untuk duniamu seakan-akan engkau mati besok. Wa i'mal li akhiratika ka'annaka ta'ishun abadan. Kalian kerjainlah, ibadah kalian seakan-akan mati besok. Tapi
untuk duniamu seakan-akan engkau akan hidup selamanya. Jadi kita harus, kalau kata ahli spiritual tadi, kita harus menabung. Man zara'aha hasoda, barang siapa yang menabung, dia akan menuai. Yang menuai mungkin bukan kita Bu nanti, bisa jadi insya Allah anak-anak cucu-cucu kita, amin. Kita menabung buku-buku, menabung ilmu-ilmu, kita wariskan kepada generasi setelahnya. Dan mudah-mudahan ibu-ibu semua kita berdoa di majelis yang penuh malaikat ini, keluarga kita, keturunan-keturunan kita termasuk keturunan yang soleh-solehah, berkumpul di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Maka ibu-ibu, apa relevansi dari hadis tadi yang hidupnya kita seperti orang asing, gorib, aw abiris sabil, atau orang yang hanya musafir, numpang. Tadi ibu-ibu, kita harus fokus kelima yang tadi. Terakhir ibu-ibu, untuk hadis 40 ini, larangan menunda-nunda amal, ada tambahan tadi. Iza amsayta wala tantazir sobah. Kalau ini bukan kata Rasulullah SAW, Bu. Ini kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Jadi kata beliau apa, Bu? Jika engkau berada di waktu sore, maka jangan tunggu waktu pagi. Jika engkau berada di waktu pagi, maka jangan menunggu waktu sore. Manfaatkanlah waktu sehatmu sebelum datang masa sakitmu, dan manfaatkan waktu hidupmu untuk keperluan setelah engkau meninggal. Kumpulkan bekal kita. Masya Allah. Allahu alam bis-shawab. Itulah hadis tentang menunda-nunda amal, larangan menunda-nunda amal. Maka bismillah, kita akan beralih ke hadis selanjutnya, Bu. 41. Menundukkan hawa nafsu. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Muhammad Abdullah bin Umar bin Amru bin Al-As. An Abi Muhammad Abdullah bin Amru bin Al-As radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yakunu hawahu taba'an bima ji'ta bihi. Hadisun hasanun sahih wa rawainahu fi kitabil hujjah bi isnadin sahih. Ada sukarelawan, Bu? Mohon izin. 41. Hadis 41. Dari Ibnu Umar, dia berkata, Rasulullah SAW memegang kedua pundakku 100. Dari Abu Muhammad Abdullah bin Amru bin Al-As, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak beriman salah seorang dari kalian sehingga hawa nafsumu mengikuti apa yang kamu bawa. Hadis hasan sahih, kami meriwayatkannya dalam kitab Al-Bukhari dengan sanad yang sahih. Masya Allah, terima kasih, Bu. Jadi isi hadisnya apa, ibu-ibu? Tidaklah salah seorang dari kalian benar-benar beriman hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa, atau mengikuti ajaran Islam. La yu'minu ahadukum. Nah, di sini la yu'minu ahadukum dalam ilmu usul fikihnya, Bu, kita tidak benar-benar tidak beriman, tapi tidak sempurna keimanan. Nah, kira-kira seperti itu. Lalu apa asbabul wurudnya, Bu? Seperti biasa, pertama tadi kita harus mendengar periwayat hadisnya adalah Abu Muhammad Abdullah bin Amru bin Al-As. Abdullah yang kedua ini kira-kira, Bu, anaknya Amru bin As, penakluk Mesir. Amru bin As. Jadi, Masya Allah, sebab wurudnya ada sebagian orang yang mengaku beriman, Bu, tapi mengutamakan hawa nafsu dibanding perintah Nabi.
Nanti kita akan jelaskan hawa nafsunya gimana. Maka Nabi menjelaskan iman sejati itu harus menempatkan Al-Quran atau ajaran Islam di atas, baru hawa nafsu. Maka ada hadis lain Bu ya, seberat-beratnya jihad, asyadul jihadi, jihadul hawa. Seberat-beratnya jihad adalah jihad melawan hawa nafsu. Masya Allah. Jadi ini adalah kaidah besar untuk pendidikan Islam, ibu-ibu semuanya. Lalu apa penjelasannya Bu? Kata Imam Nawawi ini yang menulis. Jadi ini Bu, ini kan matan ya, ada 42 hadis Rasulullah dikumpulin jadi satu. Imam Nawawi nulis penjelasannya, ada buku penjelasannya Bu. Mungkin kapan-kapan kalau mau dicari boleh. Ada di Tokopedia, bisa dicari Bu, di Shopee. Tulisnya gini Bu, syarah dari hadis Arba'in Nawawi, penjelasan dari hadis Arba'in Nawawi. Kalau imam-imam yang lain tuh mengumpulkan hadis seperti ini Bu, ada namanya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini buku-buku dikumpulkan per bab dia Bu, bab nikah, bab ibadah, kira-kira begitu Bu. Jadi dalam hukum, kalau Imam Ibnu Hajar kan beliau sebenarnya ahli hadis yang fokus ke hukum. Nah hukum itu dibagi 4 kira-kira Bu. Jadi kalau saya kebetulan alhamdulillah kemarin pendidikannya di Al-Azhar Kairo, saya juga jurusan hukum kan. Kita waktu semester 1-2 tuh belajarnya hukum fikih ibadah. Nomor 1. Nomor 2 masuk ke fikih muamalah Bu. Muamalah tuh jual beli, berhubungan dengan tetangga. Nomor 3 baru fikih pernikahan, munakahat. Yang terakhir baru fikih jinayat ataupun fikih hukuman. Hukuman dalam Islam kan banyak Bu ya, seperti had-had dan lain-lain. Itu 4 bab yang biasanya dijadiin hukum dalam Islam. Kita kembali ke laptop ibu-ibu semua. Jadi hikmah pelajarannya apa ibu-ibu? Sebenarnya standar iman itu bukan aku suka atau aku enggak. Kalau mungkin beberapa ulama kontemporer bilangnya gini Bu, mohon izin dan mohon maaf, bagaimana hukum poligami dalam Islam? Ya dalam hukum poligami dalam Islam boleh, bisa jadi haram, bisa jadi mubah, seperti hukum nikah itu tersebut. Jadi menurut beberapa ulama, hukum poligami dalam Islam itu disyariatkan istilahnya, ada. Tapi memang banyak orang yang nggak tahu. Kita nggak boleh dengan hawa nafsu. Pokoknya nggak boleh poligami, itu kan hawa nafsu ya Bu. Kita harus menyampaikan apa adanya yang kita pelajari, yang kita tahu. Menurut ulama ahli fikih ada 5 hukumnya. Bisa jadi wajib kalau darurat, bisa jadi haram kalau membahayakan. Bukan kita menyebutkan segala sesuatu dengan hawa nafsu kita, tapi kita harus berdasarkan referensi-referensi yang kita pelajari. Jadi sebenarnya Bu, kalau kita ngikutin hawa nafsu, kita pasti mikirinnya sholat sunnah nggak ya? Sunnah males bahasa gitu ya Bu ya. Nauzubillah. Jadi kita harus ikut yang kita pelajari, bukan mengikuti hawa nafsu kita. Karena sebenarnya Bu, hawa nafsu itu muncul karena kita nggak tahu. Bagaimana kita menghilangkan hawa nafsu tersebut? Kita harus, bahasanya kata para ulama, kita harus tahu sebenarnya di balik syariat tersebut. Kita belajar. Kalau kita nggak belajar, kita malas gitu. Bahasanya kira-kira begini Bu, kalau dalam hal poligami ini, kita belajar dalam hal poligami itu sebenarnya semangatnya bukan kita udah satu nambahin banyak, tapi membatasi. Jadi zaman Arab jahiliyah Bu, jadi saya buat suatu kajian itu pernah Bu ya tentang 4 perempuan yang dijamin masuk surga. Nah 4 perempuan itu dalam hadis tersebut, yang pertama ada namanya Maryam, Sayyidah Maryam. Habis itu Aisyah binti Huzaim, anak istrinya Firaun, maaf. Nomor 3 ada namanya Ibunda Khadijah. Nomor terakhir ada anaknya Fatimah Zahra.
Nah, sebenarnya di zaman dahulu istri Firaun tuh ada sekian ribu, Bu. Di zaman Persia yang kalau kita baca buku-buku sejarah itu orang-orang laki-laki mendiskriminasi orang-orang perempuan. Lalu akhirnya bagaimana, Bu? Dalam Islam waktu Arab jahiliyah, mereka membunuh anak perempuan. Nauzubillah, mereka menganggap perempuan itu aib, tapi dalam Islam perempuan itu dimuliakan. Tadinya tuh istri-istri banyak banget dibatasi hanya satu. Kalau mau satu bisa dua, bisa tiga, empat. Berlakulah adil. Jadi semangatnya membatasi, Bu. Bukan dilebihkan. Nah, kira-kira begitu. Jadi kita, hawa nafsu kita mengatakan nggak boleh karena kita taunya di zaman sekarang. Tapi ketika kita belajar, zaman dulu seperti ini. Jadi kita akan berkurang. Ego kita berkurang. Ternyata begitu ya. Ada sebabnya, ada asbabun nuzulnya kalau dalam Al-Quran. Kalau dalam hadisnya ada asbabul wurudnya, ada sebab periwayatan hadis tersebut. Kenapa bisa Homer itu nggak boleh, ataupun minuman keras itu nggak boleh. Ada sebab-sebabnya, ada kisah-kisahnya dari zaman dahulu. Mudah-mudahan ibu-ibu semua kita bisa selalu istiqomah melakukan semua perintah Allah. Beragama Islam, tidak dikuasai hawa nafsu. Amin ya rabbal alamin. Maka ibu-ibu semua, ini ada perkataan Imam Syafi'i, Bu. Aku tidak pernah berbicara atau memutuskan sesuatu kecuali aku menyaksikannya di dalam sunnah Rasulullah. Beliau, mohon maaf, Bu, kalau beliau ada yang tanya, saya bilang saya nggak tahu. Kalau dia berani bilang nggak tahu. Bahkan Imam Malik waktu diuji, Bu, ada dua ulama, beliau ahli hukum di Madinah, Imam Malik bin Anas. Ditanya tentang beberapa hal tentang fikih, saya belum tahu. Nanti kita cari bareng-bareng. Bukan dia ngikutin hawa nafsunya. Saya jawab aja deh. Padahal dia nggak tahu. Itu kan hawa nafsunya, biar dia dibilang nggak tahu kan. Lebih baik kita mengatakan nggak tahu, kata Imam Malik. Karena bilang nggak tahu itu merupakan sebagian dari ilmu. Kenapa beliau bilang sebagian dari ilmu? Ilmu mengatur hawa nafsu. Masya Allah. Ibu-ibu jamaah Raudatul Muslim yang dirahmati oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Itulah kisah para ulama dari zaman dulu, ya. Hawa nafsu itu memang udah ada. Dan itu merupakan ilmu ataupun jihad yang paling besar. Kata Rasulullah, asyaddul jihadi jihadul hawa. Seberat-beratnya jihad sebenarnya jihad melawan ego. Maka ibu-ibu, ada hadis, tidak beriman salah seorang dari kalian hingga hawa nafsunya mengikuti ajaran yang kubawa. Hadis yang tadi kita bahas. Lalu apa, Bu, apa relevansinya untuk hidup kita sehari-hari? Ketika hawa nafsu kita inginnya marah, Bu, kita harus ikutin agama Allah. Katanya apa? Sabar. Sabarnya kan susah. Kalau sabar kita lagi marah, berhenti. Kita belajar tadi. Kalau kita lagi marah berdiri, kita duduk, ya Bu ya. Kemarin tempat dibahas. Duduk, berbaring, berwudu dan lain-lain. Sebenarnya, Bu, hawa nafsu lain dalam sehari-hari, Bu ya. Kita diomongin tetangga nih, mohon maaf. Pengennya kita sih ngebales gitu ya. Tapi sebenarnya sunnah Nabi mengajarkan tingkat yang paling tinggi bukan membalas. Tingkat yang paling tinggi memaafkan. Lapang dada. Selanjutnya, Bu, hawa nafsu sehari-hari nih ya, yang kita kita pengen belanja nih, semua pengen kita boros dah. Kita ke Superindo, ambil minyak, ambil semua dah, ambil sabun. Sebenarnya itu nggak terlalu kita butuhkan, tapi dalam sunnah syariat Islam kita harusnya seperlunya, tidak berlebihan. Hawa nafsu itu bisa kita sehari-hari lah, Bu, bahasanya. Kita mungkin belum bisa tuh ngikutin yang ulama yang seperti tadi, tapi yang sehari-hari ini kita praktekkan, Bu. Ada lagi, Bu, kan
mungkin ibu-ibu yang sholat di rumah itu waktunya azan tapi kita masih sibuk masa kalau ataupun sibuk yang lain Bu ya lagi tanggung nih lagi nyetrika. Padahal bisa sih sebenarnya berhenti gitu ya. Atau tanggung nih lagi nonton, lagi seru. Nunggu iklan. Nah, ya bener Bu. Tapi sebenarnya dalam syariat Islam kita dicela kalau kita tidak menyegerakan sholat. Fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang sholat sebenarnya Bu. Itulah sehari-hari mudah-mudahan kita bisa melatih diri kita Bu. Melatih menjadi pribadi yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Jadi iman bukan hanya pengetahuan sebenarnya. Kita tahu nih sebenarnya nggak boleh. Tapi iman itu sebenarnya yang kita kerjakan. Amalan hati, amalan yang kita kerjakan itu. Menyerahkan seluruh kepada keinginan hati, kepada ajaran Rasulullah SAW. Allahu a'lam bissawab. Itulah hadis tentang hawa nafsu. Bismillah, kita beralih ke hadis yang terakhir 42 tentang luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu qala Allah taala ya ibna Adam innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu lak ala ma kana minka wala ubali ya ibna Adam law balagat zunubuka ananas samai summa istaghfartani ghafartu lak ya ibna Adam innaka law ataitani bi qurabil ardi khotoya thumma lakitani la tusyrik bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfiratan rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasanun sahihun. Boleh Bu? Izin tolong. Dari Anas radhiyallahu anhu dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, sungguh tidaklah engkau berdoa dan berharap kepadaku, melainkan aku akan memberikan ampunan kepadamu atas segala dosa yang engkau kerjakan, dan aku tidak peduli dengannya. Wahai anak Adam, andaikan dosa-dosamu bertumpuk hingga setinggi langit, lalu engkau memohon ampunan kepadaku, maka niscaya aku memberikan ampunan kepadamu. Wahai anak Adam, sungguh andaikan engkau mendatangiku dengan membawa dosa sepenuh bumi, namun engkau tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun, maka niscaya aku menyambutmu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan dia mengatakan hadis hasan sahih. Masya Allah, mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa kita, amin. Dosa keluarga kita, amin ya rabbal alamin. Maka ibu-ibu, Masya Allah, ini ada asbabul wurudnya dari Imam Ibnu Hajar yang menulis Bulughul Maram ini. Beliau meriwayatkan hadis ini turun untuk menghapus keputusasaan. Berapa banyak manusia yang di dunia ini merasa kayaknya dosa kita ini terlalu besar. Ketahuilah kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsinya, hadis qudsi yang sempat kita bahas hadis di atas hadis sahih. Maknanya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kalau kita merasa dosa terlalu besar, Allah lah yang maha besar, ibu-ibu. Allah maha pengampun. Dan mudah-mudahan Allah bisa mengampuni segala dosa kita. Kemudian ibu-ibu, ada sahabat orang-orang Arab yang datang kepada Nabi. Lalu sahabat ini bertanya, wahai Rasulullah SAW, dosa kami terlalu banyak. Apakah Allah masih mau mengampuni? Maka Rasulullah SAW menyampaikan hadis tersebut. Jadi waktu itu ada orang-orang yang datang kepada Nabi dan bertanya, ibu-ibu. Maka itulah Bu, sunnah dalam ilmu hadis. Apa-apa yang dikatakan Nabi, yang dikerjakan Nabi, ataupun ditakrir, takrir itu Rasulullah gak ngelarang, bahasanya begitu. Itu merupakan sunnah ataupun kebiasaan atau amalan Nabi. Ataupun kalau hadis itu sebenarnya dalam bahasa Arab itu hadis itu artinya hadasa.
berkata, hadis. Makanya perkataan Nabi sebenarnya seperti itu. Maka ibu-ibu, tujuannya apa hadis ini? Kata para ulama, khususnya Imam Ibnu Hajar menuliskan dalam bukunya ini Bulughul Maram, beliau menuliskan sebenarnya tujuan hadis ini untuk menguatkan harapan para pendosa. Sesungguhnya kita semua itu pendosa, dan membuka kembali pintu kepada Allah, dan menegaskan kaidah rahmat Allah lebih luas dari dosa apapun. Walaupun dosa kita sebesar gunung Uhud, seluas lautan, Allah lah Maha Pengampun. Tapi Bu, ada catatan di sini yang digaris bawahin tadi ya. Kata Imam Ibnu Rajab, beliau sangat menggaris bawahi ini, la tusyrik bi, jangan syirik kepada Allah. Maka hati-hati Bu, sebenarnya kita syirik itu kan gak sadar kadang-kadang. Mohon maaf, ada syirik kecil, syirik besar, kita harus hati-hati terhadap itu. Akan